Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayat dengan NIM 0501351122. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 2 tentang pemrograman Java dengan tugas yang sama dengan soal nomor tugas 1 kemarin. Saya sudah membuat stokotnya yang tugas 1 kemarin, dan pada tugas 2 ini saya akan menjalankannya menggunakan pemrograman Java dengan IntelliJ IDEA. Dua ini terdapat soal, yaitu kita disuruh membuat program sederhana menggunakan operator dan statement if dengan kasus seperti pada tugas nomor 1 kemarin, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6,5 juta, dan jika golongan C gajinya 9,5 juta. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu jika karyawan lembur sejam, maka gaji lembur itu sekitar 30% dari gaji pokok, dan jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya sekitar 32% dari gaji pokok, dan jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok, dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya sekitar 36% dari gaji pokok, dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sekitar 38% dari gaji pokok. Di sini kita akan inputan pada programnya, yaitu ada golongan dan juga jam lembur. Kemudian outputannya adalah gaji golongan plus gaji lembur. Kemudian pada tugas 1 kemarin saya sudah membuat, pada tugas 1 sudah disuruh membuat stokotnya ini, dan stokot ini kita akan ubah ke dalam bahasa pemrograman Java. Pertama di sini saya menggunakan IDEA IntelliJ IDEA baru. Sebenarnya sini saya udah buat, cuman saya mau buat yang baru aja biar sini kolom. Oke. Di sini kita tulis tugas 2 spasi algoritma dan program ini saya udah buat, cuman kita itu saya mencoba dulu dah. Oke, kita buka. Oke, di sini kelasnya saya mau ganti dulu, takutnya nanti malah. Oke, kita ubah menjadi menghitung golongan dan jam lembur. Oke, di sini pertama kita import Java schema. Kemudian di sini kita tulis public class-nya. Public class-nya itu adalah di menghitung gaji golongan dan jam lembur. Oke, kemudian di sini public static void main string
first. Oke, kemudian pertama kita akan mendeklarasikan variabelnya. Jadi variabelnya itu ada deklarasi variabel. Oke, pertama itu ada golongan, pertama itu ada golongan, kemudian gaji pokok, kedua itu ada gaji pokok, kemudian ada gaji lembur, kemudian ada jam lembur, kemudian ada total penghasilan, double total kita akan menerima input. Kita akan menerima input yaitu scanner input sama dengan scanner. Oke. Nah, ini scanner, sini kita tulis as system in. Oke, udah kan? Kemudian kita akan mengeluarkannya, yaitu kita buka bisa system out print. Kita akan mengoutputnya, yaitu outputnya yang akan kita masukkan adalah kita akan memasukkan golongan karyawan, A atau B atau C. Oke. Nah, biar nanti tidak terlalu berdekatan, jadi kita spasi. Oke. Kemudian golongan sama dengan input, next input, next work. Oke. Kemudian kita akan menggunakannya dengan sistem out print, yaitu masukkan jumlah jam lembur ya. Oke. Kemudian kita sini jam lembur sama dengan input, next integer. Oke. Kemudian kita akan masuk ke proses. Kita akan masuk proses. Sini kita pakai
pakai if, yaitu untuk jika. Jadi if golongan sama dengan A. Oke, kita tulis di sini gaji pokoknya sama dengan golongan A itu adalah 5 juta. 23 23. Oke. 5 juta. Kemudian untuk setiap golongan ini kita akan masukkan jam lembur dan juga gaji lemburnya atau gaji lembur. Jadi setiap itu kita masukkan, jadi di sininya pakai if dulu karena ini jam lembur pertama, jadi jam lembur sama dengan 1. Oke, di sini kita tulis gaji lemburnya. Gaji lembur. Susah banget. Tadi gaji lembur untuk jam pertama itu adalah sekitar 30% atau 0,30 dikali gaji pokok. Oke. Kemudian di sini kita akan tulis else if untuk jam lemburnya sama dengan 2 jam, maka gaji lemburnya itu sekitar 0,32% dikali gaji pokok. Oke. Sini juga kita pakai else if jam lemburnya sama dengan 3 jam, maka gaji lemburnya ini sama dengan 0,34% atau 0,34 dikali gaji pokok. Kemudian juga sini else if jam lembur sama dengan 4 jam, maka gaji lemburnya itu sama dengan 0,36 atau 36% dikali gaji pokok. Oke, yang terakhir adalah kita pakai else aja langsung untuk gajinya yang lebih dari 5 jam atau jam lemburnya sekitar 5 jam atau lebih dari 5 jam. Jadi langsung aja. Terus di sini tulis gaji lemburnya itu sama dengan 0,38 atau sekitar 38% dikali gaji pokok. Oke. Ya kan? Kali gaji pokok. Kemudian di sini kita akan untuk golongan B, kita akan membuat untuk golongan B. Jadi di sini pakai else if golongan 2 B. Dan maka kita untuk jam lembur dan juga gaji lembur kita copy aja biar lebih cepat. Oke, kemudian kita udah. Ini salah. Nah, kemudian untuk golongan C, sini kita langsung tulis aja else. Ini kita nggak usah pakai tulisan lagi karena ini udah pasti ini adalah golongan C.
Jadi untuk golongan sama kita langsung itu aja, kita langsung copy dari yang tadi. Jadi ini untuk golongan A kita menggunakan perintah if, untuk golongan B kita menggunakan perintah else if, dan untuk golongan C kita menggunakan perintah else. Kemudian kita akan menghitung total penghasilan. Jadi di sini menghitung total penghasilan. Oke. Jadi total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke. Kemudian kita akan menampilkan output. Jadi di sini kita menampilkan output. Oke. Untuk menampilkan output ini, maka kita akan menggunakan perintah system out print line. Oke. Itu di sini kita tulis jumlah penghasilan kemudian ditambah di sini adalah tulis total penghasilan. Oke. Udah. Jadi kita pertama dari sudut kod tadi kita ubah menjadi program Java. Jadi pertama itu kita membuat kelasnya dulu dari menghitung gaji golongan karyawan, kemudian kita mendeklarasikan variabel dari golongan gaji lembur, gaji pokok, gaji lembur, jam lembur, dan juga total penghasilan. Kemudian kita akan menerima inputan, yaitu di sini ada masukkan golongan karyawan dan juga masukkan jumlah jam lembur. Kemudian kita masuk ke proses ini terdapat 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Jadi golongan A ini menggunakan perintah if, golongan B menggunakan perintah else if, dan untuk golongan C kita menggunakan perintah else. Kemudian dari setiap golongan ini memiliki jam lembur dan juga gaji lemburnya. Ini perintahnya seperti ini. Kemudian perintah yang itu adalah menghitung total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian kita akan menampilkan outputnya. Kemudian coba kita run, apakah berhasil atau tidak. Saya berharap berhasil. Di sini coba kita perintah A, masukkan golongan karyawan A, masukkan jumlah jam lemburnya yang kita ingin masukkan, misalnya 3. Oke. Maka gajinya sekitar 6.700.000. Golongan A, gaji pokoknya itu 5 juta, dan untuk golongan untuk jam lemburnya 3 jam itu sama dengan 0,34 dikali gaji pokoknya itu 5 juta. Coba kita cross check ulang di kalkulator. Kita coba lihat kalkulator. Oke. Sini kita masukkan dulu 34 dikali 5 juta. Bisa ditambah gaji pokoknya adalah 5 juta. Sekitar 6.700.000, jadi sama. Oke, misalnya kita mau ke karyawan B, maka jam lemburnya ini kita lihat. Saya misalnya mau ngambil 1. Oke, jam lemburnya sejam.
ini ternyata di sini ternyata gaji pokoknya kita belum tulis, pantesan kita koreksi ulang. Gaji pokok sama dengan 6.500.000. Terus yang ini juga kita masukkan dulu gaji pokoknya. Pantesan tidak muncul gaji pokoknya sama dengan 9,5 juta. Oke. Sekarang kita koreksi ulang. Sepertinya salah, makanya saya kaget. Oke. Saya jam belum tadi 1 jam ya. Gajinya adalah 8.450.000. Nih. Oke, kita coba cross check. 0 1.500.000. Ternyata hasilnya sama, ada salah ngitung. sorry. Oke, jadi hasilnya sama. Sekian penjelas tugas 2 yang telah saya kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.